Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kali ini kita akan melanjutkan materi mengenai evaluasi media pembelajaran. Nah, apa sih yang dimaksud dari evaluasi media pembelajaran itu? Evaluasi media pembelajaran merupakan proses atau tahapan komunikasi kegiatan belajar mengajar secara visual maupun audiovisual. Dengan adanya evaluasi media pembelajaran dapat digunakan sebagai bentuk peningkatan dalam efektivitas dan ketertarikan peserta didik di dalam pembelajaran. Materi selanjutnya yaitu mengenai fungsi media pembelajaran. Menurut Wina Sanjaya, fungsi media pembelajaran terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama, fungsi komunikatif. Memudahkan pembelajaran di dalam penyampaian materi pada peserta didik melalui kata demi kata atau verbal. Yang kedua, fungsi motivasi. Sebagai bentuk meningkatkan semangat belajar peserta didik dalam memahami materi pembelajaran. Yang ketiga, fungsi kebermaknaan. Sebagai peningkatan bahwa peserta didik dalam mendapatkan pembelajaran tidak hanya melalui penyampaian guru, tetapi juga bisa mendapatkannya melalui informasi di dalam kemampuan menganalisis. Yang keempat, fungsi penyampaian persepsi. Fungsi penyampaian persepsi ini menyamakan pandangan peserta didik terhadap informasi yang didapatkannya melalui materi yang disampaikan. Dan yang terakhir yaitu fungsi individual, yaitu sikap peserta didik memiliki latar belakang yang berbeda-beda. Maka dari itu, media pembelajaran membantu peserta didik untuk menyesuaikan gaya belajar mereka. Materi selanjutnya mengenai proses evaluasi media pembelajaran. Proses evaluasi media pembelajaran terbagi menjadi 2 aspek, yaitu yang pertama, sistem pembelajaran hasil peserta didik yang dibuktikan secara empiris. Yang kedua, keberhasilan dan keefektifan proses belajar menunjukkan bukti banyaknya sumbangan media program. Yang selanjutnya mengenai tujuan evaluasi media pembelajaran. Terdapat 8 tujuan evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, menentukan keefektifan pembelajaran. Yang kedua, menentukan kualitas media tersebut dapat meningkatkan atau dapat diperbaiki. Yang ketiga, menentukan apakah media itu cost efektif dilihat dari hasil belajar peserta didik. Yang keempat, melihat media pembelajaran yang sesuai untuk digunakan dalam proses belajar di dalam kelas. Yang kelima, menentukan apakah isi pelajaran tersebut sudah terdapat disajikan dalam media tersebut atau sudah sesuai. Yang keenam, menilai kemampuan tenaga pendidik menggunakan media pembelajaran. Yang ketujuh, mengetahui apakah media pembelajaran itu benar memberi sumbangan terhadap hasil belajar seperti yang dinyatakan. Dan yang terakhir yaitu mengetahui respon peserta didik terhadap media pembelajaran. Yang selanjutnya mengenai prinsip-prinsip evaluasi media pembelajaran. Terdapat 4 prinsip di dalam evaluasi media pembelajaran. Yang pertama, di dalam pelaksanaan evaluasi media pembelajaran, perlu diamati apakah media tersebut dapat mendorong terjadinya komunikasi yang aktif, efektif, dan interaktif. Yang kedua, aspek yang paling utama yaitu ketepatan dan kebenaran di dalam media pembelajaran adalah materi yang akan disampaikan dikemas dengan menarik. Yang ketiga, perlu adanya pertimbangan praktis, memenuhi kriteria, tingkat kemudahan di dalam menempatkan dan perbaikannya, disesuaikan dengan fasilitas yang ada di dalam kelas, keamanan saat digunakan, dan daya tahan. Yang keempat, diperlukan adanya faktor manusia yang sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan peserta didik. Yang terakhir yaitu prosedur evaluasi media pembelajaran. Prosedur evaluasi media pembelajaran terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi formatif dan evaluasi sumatif. Evaluasi formatif terbagi menjadi 3 tahapan. Yang pertama, evaluasi 1-1 atau one-to-one, yang dipilih 2 orang dengan diberikan media secara individual dan diantaranya memiliki kemampuan di bawah rata-rata dan yang satunya lagi di atas rata-rata. Yang kedua, evaluasi kelompok kecil atau small group evaluation, yang membagi kelompok peserta didik menjadi 10-20 orang yang masing-masingnya berisikan peserta didik yang kurang pandai, sedang, dan sangat pandai. Kelompok tersebut dibagi menjadi tim perempuan dan tim laki-laki. Kemudian yang ketiga yaitu ada evaluasi lapangan, yaitu field evaluation. Tahapan akhir dari evaluasi formatif dan pelaksanaannya dijadikan kelompok yang terdiri dari 30 orang yang berbeda karakteristiknya, yang meliputi tingkat kepandaian, kemajuan belajar, jenis kelamin, usia, dan latar belakang. Kemudian yang kedua ada evaluasi sumatif,
Evaluasi ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan seberapa lama dipakainya dari program yang dihasilkan. Dengan evaluasi sumatif di dalam pengembangan media pembelajaran, diharapkan tidak hanya dianalisis secara teoritis, tetapi juga benar-benar telah dibuktikan secara langsung di lapangan. Nah, itu tadi penjelasan mengenai evaluasi media pembelajaran. Mungkin bagaimana teman-teman mengenai materi pembelajaran evaluasi media pembelajaran yang telah kami paparkan? Semoga kalian dapat memahami materi pembelajaran kali ini ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan terlebih dahulu. Sampai ketemu lagi di materi yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.